Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kaidah ke-33, sekarang ke-34. Al-fi'lul madi yubna 'alal fathi illa idza ittasalat bihi wawul jama'ati fayubna 'alad dhammi awit tasolat bihi ta al-mutaharrikatu au nun niswati au na ad-dalatu 'alal fa'il fayubna 'ala sukuni. Fi'il madi dimabnikan fathah. Semuanya fi'il madi itu dimabnikan fathah selama tidak bertemu dengan wawu jama'. Ketika bertemu dengan wawu jama' maka dimabnikan domah, atau bertemu dengan ta yang berharokat atau nun niswah, maka nun niswah atau na yang menunjukkan fa'il, maka fi'il madi itu akan dimabnikan sukun. Di sini contohnya ishtadda. Ishtadda ini kalimat fi'il madi yang tidak bertemu dengan, jadi terakhirnya itu tidak ada ta yang berharokat, tidak ada wawu jama', dan tidak ada na yang menjadi domir. Kalau bertemu dengan ta, maka dia harus dibaca sukun. Akhir fi'il mudhari ini harus dibaca sukun. Contohnya sodakta. Nah, fi'il madinya ketika tidak bertemu dengan ta, dia sodako. Nah, ketika ada ta terakhirnya, ini ditambahin dengan ta, domir ta, maka harus disukunkan akhir daripada fi'il madi ini. Sodako jadinya sodakta. Nah, saro al-khobar. Nah, ini juga saro tidak bertemu dengan apa-apa, tidak ada tambahan di depannya. Kalau menerima penambahan kayak adal ta, yaitu ta yang berharokat, maka harus dibaca sukun. Asalnya adalah, kalau ada ta yang berharokat adal ta. Nah, kalau yang nun niswah gimana contohnya? Ta'allamna. Ta'allama ketika tidak bertemu dengan nun niswah, ketika bertemu dengan nun niswah, maka na ini harus fi'il madi ini harus berharokat sukun akhirnya. Nah, dan seterusnya sama. Nah, ketika bertemu dengan wawu jama', ini wawu jama', yang bertemu dengan wawu jama' itu contohnya ini nih. Kalau bertemu dengan wawu jama', maka fi'il madinya itu terakhirnya harus dibaca domah. La'iba ketika bertemu dengan wawu jama' jadinya la'ibu, dan seterusnya. Selanjutnya yubnal fi'lul mudhari'u 'alal fathi in ittasalat bihi nunu taukid wa yubna 'ala sukuni in ittasalat bihi nunu niswah wa yu'rabu fiha ada dzalika. Fi'il mudhari' itu selamanya fi'il mudhari' itu selamanya dihukumi mu'rab, kecuali ketika bertemu dengan nun taukid. Ketika bertemu nun taukid maka dimabnikan fathah. Kalau bertemu dengan nun niswah maka dimabnikan sukun. Jadi hukum asalnya kalimat fi'il mudhari' adalah mu'rab. Contoh di sini la asta'ina nasihah. Nah, di sini dia dihukumi mu'rab. La asta'inna. Kenapa ini? Nah, la asta'inna. Nah, ini bertemu dengan nun niswah. Ketika bertemu dengan nun niswah maka dia harus dibaca fathah. La yadhhabanna. Ini juga bertemu dengan nun niswah, maka harus dibaca fathah.
ini sebenarnya nun taukid. Ya, bukan nun niswah, nun taukid ini. La asta'inna, ini nun taukid sakilah. La yadhabanna, ini juga nun taukid sakilah. Nah, kalau ala tastarihan itu nun taukid khafifah. Kalau bertemu dengan nun taukid baik khafifah maupun sakilah, maka fi'il mudhari ini terakhirnya atau huruf akhirnya harus dibaca fathah. Jadinya mabni fathah. Nah, ketika bertemu dengan nun niswah, maka huruf akhirnya menjadi mabni sukun. Yadhabna, ini juga sama. Ketika bertemu nun niswah, maka fi'il mudhari itu harus dibaca sukun atau mabni sukun. Nah, kalau tidak bertemu dengan keduanya, baik nun taukid ataupun nun niswah, maka menjadi mu'rob. Mu'rob itu gimana? Tergantung dari amil yang masuk. Nah, ini penjelasannya. Kalau yang masalah mu'rob, fi'il mudhari mu'rob itu ada di bab 1 ya. Tinggal buka nih video pertemuan kemarin. Nah, sekarang qaidah ke-36. Yubna. Nah, ini udah ya. Sekarang 37. Idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawdi'ir raf'i awin nasbi awil jarri awil jasmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahali raf'i awin nasbi awi jarri aw jazmi ala hasbi mawdi'iha fil jumlah. Ketika suatu kalimat yang mabni menempati tempat daripada rafa, tempatnya rafa atau jar atau jazm, maka akhir kalimatnya tidak berubah dan dinamakan dengan istilah mahal rafa, mahal nasab, mahal jar, mahal jazm, tergantung daripada tempat yang ditempati pada jumlah itu. Nah, contohnya di sini angta rojulun. Nah, angta isim domir. Nah, isim domir ini dihukumi mabni. Nah, angta itu walaupun dia menjadi mubtada ataupun yang lainnya tetap dibaca angta karena dia merupakan isim mabni. Nah, istilahnya bukan i'rab rofa tapi mahalnya namanya mahal rofa. Rajulun i'rabnya rofa, muhadzabun i'rabnya rofa karena dia menjadi na'at. Nah, selanjutnya Al-Qaidah ke-38 Al-fi'lul mudhari'u al-mu'tal akhir yurfa'u bidammati muqaddaratin alal alifi wal waw wal ya wa yunsabu bil fathati muqaddaratin alal alif wa zahiratin alal wawi wal ya wa yujzamu bihasfil akhiri. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dirofakan dengan domah yang dikira-kirakan di atas alif atau wawu atau ya, dan dinasobkan dengan fathah yang dikira-kirakan atas alif, tapi ketika mu'talnya itu wawu dan ya maka didzohirkan, dan dijazmkan dengan membuang akhirnya pada fi'il mu'tal. Contoh di sini al-amsilah yataghadza al-hulam. Nah, yataghadza ini dia mahal atau i'rob, bukan mahal ya. I'rob yataghadza ini rofa. Kenapa? Karena tidak didahului oleh amil nawasib maupun amil jawazim. Maka i'robnya rofa. Alamat rofanya mana? Domah, tapi domahnya muqaddar karena dia adalah mu'tal akhir berupa alif. Aksha juga sama. Tangsa juga sama. Angta tadnu. Nah, angta tadnu ini juga mahalnya rofa. Mahal i'rob. I'robnya rofa. Kenapa? Karena tidak didahului oleh amil nawasib maupun amil jawazim.
Alamat rofanya mana? Alamat rofanya domah muqaddar di atas wawu. Dan semua isi mu'tal akhir itu fi'il mu'tal akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir itu hukumnya sama, tidak ada perbedaan. Semuanya dimuqaddarkan kecuali ketika mu'tal wawu dan mu'tal ya ketika tingkah nasab, maka dia harus dijelaskan. Contohnya ini, akhafu an tadnuwa minal kabshi, yasuruni ayyasfual jawu, layad awal hisonu. Nah ini dia harus dijelaskan ketika mu'talnya itu wawu dan dibaca nasab, ataupun mu'talnya ya, ashtahi lan ashtahiya uhibbu ayyajriya. Kemudian kaidah ke 40. Bener nggak? Ada yang keloncat? Bener. Kaidah ke 40. Al-maksur wa kullu ismin mu'rab akhiruhu alifun lazimatun. Yang dinamakan isim maksur ialah setiap isim yang akhirnya berupa alif lazimah, tuqaddaru ala akhiril maksuri harakatil i'rabi salasa. Dan pada isim maksur ini seluruh i'rabnya dikira-kirakan. Isim maksur itu gimana? Isim maksur itu yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan sebelum daripada akhir itu berharokat fathah. Aza, fata, aso, terus apa? Ida, ini semuanya namanya isim maksur. Nah, ketika isim maksur ini semua i'rabnya muqaddar atau dikira-kirakan. I'rabnya tidak dibaca. Harokat daripada huruf akhirnya tidak dibaca. Hanya dikira-kirakan saja. Kemudian kaidah ke-44. Dulu ya. 42. Al-mangkus wa kulusmin mu'robin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun maqoblaha. Yang dinamakan isim mangkus ialah setiap kalimat isim mu'rob yang akhirnya berupa ya lazimah yang dibaca kasroh huruf sebelumnya. Kemudian dikira-kirakan pada harokat doma kasroh di huruf terakhirnya itu. Baik ketika tingkah rofa maupun jar. Tapi ketika tingkah nasab memakai harokat fathah maka dia harus dijelaskan. Nah contohnya di sini. Farrol jani. Nah, farrol jani dia itu rofa al-jani. Nah, di sini itu namanya isim mangkus. Kenapa? Karena akhirnya itu berupa ya lazimah dan huruf yang sebelum akhir itu nah itu diberharokat kasroh. Nih, al-jani. Nah, selanjutnya al-jani itu dia i'rabnya rofa. Kenapa? Karena dia menjadi fa'il daripada fa'aro. Al-qadi ini juga sama. Nah, tingkah rofanya itu domah muqaddar. Nah, tingkah jazmnya gimana? Kalau tingkah jazmnya juga sama doma apa kasroh muqaddar. Contohnya nazartu ilal jani. Nah, kalau nasab bedanya maksur dengan mangkus. Kalau mangkus itu ketika tingkah nasab maka dijelaskan tingkah atau dizahirkan alamat i'rabnya ketika memakai fathah di mana i'rabnya i'rab nasab. Nah, al-janiyah ini dia i'rabnya nasab karena menjadi maf'ul bih. Udah cukup. Pertemuan sekarang udah cukup. Wassalamualaikum. Jika ada kesalahan ataupun yang lainnya silahkan tinggalkan ke kolom komentar di kolom komentar. Selamat bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.